Pemirsa, terima kasih Anda masih di Breaking News Metro TV. Kita masih menyaksikan bersama ibadah persemayaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus, di mana untuk misa requiem atau misa untuk orang yang telah meninggal dunia ini digelar bagi Paus Fransiskus, di mana untuk urut-urutan ataupun prosesi yang berlangsung, diantaranya tadi sudah berlangsung ada pembukaan atau introit yang juga turut menaikkan doa-doa kepada para santo yang telah mendahului berpulang kepada Tuhan, mendahului Paus Fransiskus. Dan kemudian tadi juga sudah ada bacaan yang diambil dari kitab-kitab di Perjanjian Lama umat Katolik. Selain itu juga akan ada bacaan kedua dari surat-surat Rasul Paulus yang juga termasuk dalam kanonisasi kitab umat Katolik, yang dilanjutkan dengan pembacaan Injil dari sejumlah kitab di Perjanjian Baru. Kemudian dalam misa requiem ini juga akan digelar homili atau khutbah yang disampaikan oleh seorang uskup atau kardinal yang memimpin ibadah. Dalam kesempatan ini di ibadah persemayaman Paus Fransiskus yang memimpinnya adalah Kardinal Kevin Farrell selaku Kamerlango ataupun kepala rumah tangga dari Gereja Vatikan. Dan selain itu pemirsa juga para umat nantinya setelah prosesi di dalam Basilika Santo Petrus ini selesai atau rampung, pintu dari Basilika Santo Petrus akan dibuka bagi umat untuk menyampaikan doa umat atau biasa disebut petisi. Petisi biasanya berisi permohonan bagi orang yang telah meninggal dunia. Dalam hal ini adalah bagi Paus Fransiskus agar kemudian ia diterima dengan penuh kasih oleh Tuhan dan juga umat dapat pulang dengan diberikannya penghiburan atas rasa kehilangan yang dialami saat ini dari berpulangnya Paus Fransiskus. Termasuk dalam petisi ini umat juga bisa mendoakan permohonan bagi gereja, bagi negara maupun juga bagi seluruh umat manusia. Marcel, pemirsa, kalau kita lihat gambar atau visual terkini, ini adalah proses pemberian penghormatan terakhir yang bisa dilakukan oleh para kardinal di depan peti jenazah Paus Fransiskus. Kalau Anda perhatikan di barisan para kardinal yang berada di sana, rata-rata menggunakan jubah berwarna merah, tapi ada beberapa yang menggunakan jubah berwarna hitam sepenuhnya. Nah, orang-orang yang menggunakan jubah hitam sepenuhnya ini adalah kardinal ataupun imam yang berasal dari ordo religius tertentu di dalam Gereja Katolik Roma. Salah satu yang menggunakan jubah berwarna hitam itu adalah ordo Yesuit, sama seperti ordo tempat Paus Fransiskus berasal sebelum dirinya menjadi paus. Dan kemudian saat ini kita lihat Paus Fransiskus jenazahnya disemayamkan di Basilika Santo Petrus. Kemudian selain kardinal di sana juga ada yang menggunakan jubah berwarna putih dan juga merah keunguan. Ini mungkin adalah bagian dari para imam yang bisa berkesempatan hadir di Basilika Santo Petrus hari ini. Di sana ada banyak yang bertugas, imam-imam dan juga para kardinal yang memang sudah ditunjuk langsung oleh Paus Fransiskus ataupun Paus terdahulu Benediktus ke-16 dan juga masih ada dari Paus terdahulu lainnya yakni Paus Yohanes Paulus II. Mereka masih berada di Vatikan. Ya. Dan pemirsa, kalau kita lihat saat ini para kardinal, kalau yang terdaftar ya sepanjang tahun ini itu ada total 252 kardinal di seluruh dunia. Akan tetapi dalam prosesi persemayaman ini belum bisa dipastikan ada berapa banyak sebetulnya kardinal yang berkesempatan untuk hadir dalam prosesi persemayaman hingga nantinya pemakaman dari Paus Fransiskus. Dan juga tadi berbicara soal makna simbolik dari berbagai warna ataupun prosesi yang digelar dalam ibadah persemayaman ini, kalau kita lihat ada kardinal yang mengenakan jubah berwarna ungu. Ini merupakan warna liturgi duka sekaligus juga pertobatan. Maknanya begitu mendalam pemirsa karena warna ungu ini dalam tradisi Gereja Katolik Roma melambangkan pertobatan, penyesalan,
dan pengharapan akan kebangkitan. Sementara untuk warna merah, ini juga menjadi salah satu warna yang menurut tradisi Gereja Katolik ini melambangkan darah, pengorbanan, dan juga kesetiaan hingga mati. Sehingga tentunya ini menjadi salah satu bagian dari seluruh rangkaian persemayaman dan juga atau misa requiem yang digelar saat ini bagi mendiang Paus Fransiskus. Pak pemirsa, ada lagi yang menarik karena ini adalah salah satu bagian dari permintaan wasiat dari Paus Fransiskus sebelum ia meninggal dunia. Ia meminta untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Ada alasan pribadi yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam surat wasiatnya dan juga dalam sebuah interview yang ditujukan kepada publik secara umum, yang mengatakan bahwa dirinya punya kedekatan spesifik dengan devosinya pada Santa Maria. Oleh karena itu ia memilih untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria. Nah, Basilika Santa Maria Maggiore di Roma ini adalah salah satu dari 4 basilika utama Vatikan, dan di sana adalah tempat yang memang dikhususkan untuk devosi kepada Santa Maria, salah satu tokoh yang juga dipuja dan juga didoakan oleh banyak umat Katolik, khususnya umat Katolik Roma. Meskipun ini bukan merupakan tempat pemakaman umum untuk para paus yang terdahulu, karena kita tahu yang umumnya digunakan sebagai tempat pemakaman paus adalah di Basilika Santo Petrus, pemirsa. Tapi memang beberapa paus itu memilih untuk dimakamkan di Santa Maria Maggiore. Tapi ini lumrah terjadi pada saat masa gereja awal dan juga abad pertengahan. Jadi sudah lama, pemirsa. Baru ada lagi paus yang memutuskan untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria. Misalnya, ini saya kutip dari beberapa informasi yang ada, paus yang pertama kali memerintahkan pembangunan Basilika Santa Maria Maggiore itu adalah Paus Sixtus III. Ia juga dimakamkan di Basilika Santa Maria. Kemudian ada Paus Honorius III dimakamkan di Basilika Santa Maria, dan ini juga bentuk devosinya kepada Bunda Maria. Kemudian di tahun 1572 ada Paus Pius kelima yang juga dimakamkan awalnya di Basilika Santo Petrus, tapi kemudian dipindahkan ke Basilika Santa Maria Maggiore. Nah, ada beberapa alasan yang disampaikan. Alasannya rata-rata sama. Ini adalah karena devosi pribadi sang paus pada Bunda Maria. Dan basilika ini biasanya memang dijadikan tempat untuk para paus merayakan misa dan juga hari-hari penting dalam liturgi Marian, pemirsa. Kalau kita lihat di tahapan awal persemayaman di Basilika Santo Petrus yang berlangsung saat ini, pemirsa, ini memang masih sebuah tahapan atau prosesi yang tertutup. Jadi dikhususkan bagi para kardinal, uskup, imam, dan diakon. Karena ini mencakup adanya sejumlah prosesi dalam misa yang tentunya sangat sakral dan memiliki makna mendalam dalam tradisi umat Katolik. Tapi nanti, pemirsa, pintu dari Basilika Santo Petrus ini akan dibuka bagi masyarakat umum, terutama untuk seluruh umat yang saat ini sudah berada di Vatikan. Dan selain itu, pemirsa, dalam tradisi biasanya ketika pemimpin tertinggi Gereja Katolik atau paus ini meninggal dunia, maka tentunya para tokoh lainnya di dunia ini juga akan terbang atau datang ke Vatikan untuk juga memberikan penghormatan terakhir bagi paus. Dan dari informasi yang kami kumpulkan, pemirsa, atau yang kami lansir, sampai dengan sejauh ini memang sudah ada kabar dari sejumlah pemimpin negara yang diagendakan atau dijadwalkan akan hadir memberikan penghormatan kepada Paus Fransiskus. Di antaranya adalah termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama dengan istrinya Melania Trump. Kemudian Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky beserta istri Olena Zelenska. Dan juga untuk Presiden Argentina Javier Milei juga dijadwalkan akan hadir. Seperti kita tahu, pemirsa, bahwa Paus Fransiskus ini juga merupakan
juga merupakan keturunan dari atau tinggal di Argentina, pemirsa. Kita melihat bagaimana ia menjadi paus pertama yang datang dari luar Eropa atau dari belahan bumi selatan, dari Amerika Selatan, pemirsa, dari Argentina. Ini menjadi suatu keistimewaan ataupun sejarah yang tercatat, sehingga sosok dari Paus Fransiskus yang juga banyak menyampaikan, menyuarakan terkait dengan perdamaian dunia dan juga ajarannya terkait dengan Fratelli Tutti, persaudaraan bersama dengan seluruh umat manusia, ini menjadi salah satu hal yang juga menarik perhatian bagi tokoh-tokoh dunia lainnya. Kita tentu akan lihat bagaimana dalam 3 hari ke depan sampai dengan hari Jumat nanti Basilika Santo Petrus ini akan dibuka dan akan juga menjadi tempat bagi para tokoh dunia memberikan penghormatan bagi Paus. Masa berkabung pemirsa atau yang biasa kita kenal dengan Novendialis itu akan dimulai dan berdurasi selama 9 hari. Nanti setelah pemakaman ada misa harian, kemudian doa khusus dari seluruh dunia. Tidak hanya dari Vatikan saja, nanti akan banyak gelaran misa-misa yang ditujukan khusus untuk mendoakan Paus Fransiskus. Kemudian Paus yang pertama dari Amerika Latin tadi sudah disampaikan sebelumnya oleh Marcel. Paus Fransiskus lahir dengan nama asli Jorge Mario Bergoglio yang berasal dari Argentina dan merupakan paus pertama dari luar Eropa dalam kurun waktu hampir 1.300 tahun lamanya yang belum pernah ada paus yang berasal dari luar Eropa. Dan pada saat kita mengenang keteladanan dari Paus Fransiskus, pemirsa, ada beberapa yang mungkin juga mau meneladani Paus Fransiskus karena memiliki banyak keberanian semasa hidupnya dan pada saat ia menjabat sebagai seorang paus sejak tahun 2013 sampai dengan 21 April 2025 yang melakukan banyak gebrakan dan mungkin beberapa pernyataan kontroversial selama masa kepemimpinan seorang paus di Gereja Katolik Roma. Kemudian dalam pidato terakhirnya ya satu hari sebelum dirinya dinyatakan meninggal dunia, ia sempat berada di balkon Santo Petrus, masih di Basilika Santo Petrus ini, ia memberikan pernyataan singkat untuk Paskah terakhirnya. Dan yang diungkapkan salah satunya adalah pesan untuk Gaza dan Palestina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.